Wakil Ketua MPR RI Profesor Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada 300 peserta di wilayah Kabupaten Cianjur, yakni di Kecamatan Pacat Cipanas Sukaresmi dan Kecamatan Cikalong Kulon. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Profesor Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA, Kepala BPJS Kantor Cabang Kabupaten Cianjur, Waluyo Suparto, Calon Legislatif DPRD Kabupaten Cianjur, Mulya Zulfikor, SE, SY, dan 300 peserta yang hadir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sport Hall Hotel Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu tanggal 8 November tahun 2023, dengan tema Kerja Keras Bebas Cemas. Sosialisasi ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman pekerja dan pemberi kerja tentang manfaat 5 program Jam Sostek, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK, Jaminan Kematian, JKM, Jaminan Hari Tua, JHT, Jaminan Pensiun, JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JKP. Sebelum sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan, Wakil Ketua MPR RI, Profesor Dr. Syarifuddin Hasan MMMBA terlebih dahulu menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat dengan bersalaman kepada semua anggota masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut. Wakil Ketua MPR RI, Profesor Dr. Syarifuddin Hasan MMMBA memaparkan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Selain daripada itu, saya memberikan gambaran bagaimana ekonomi kita, kaitannya ekonomi kita dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita dorong agar semua rakyat berpartisipasi aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian insya Allah saya juga akan senang. Sama dengan motonya tadi, kerja keras bebas cemas. Jadi kalau kita ikut BPJS Ketenagakerjaan insya Allah, namanya juga usaha. Hati ini kan harus dihibur supaya jangan ada kecemasan. Caranya yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau kita ikuti, kita jalankan, insya Allah akan terpelihara dari status kesulitan ekonomi kita. Paparnya, reporter Arya TV Dian Nurdiani Arya Didal melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Program ini harus kita laksanakan dan kita ikuti karena banyak sekali benefitnya, banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh kita semuanya. Itu harapan saya. Nah, saya berbicara dari angle berbeda, tetapi ada kaitannya dengan kesehatan. Pertama bahwa sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Di samping daripada itu, saya memberikan gambaran bagaimana ekonomi kita, ya, kaitannya ekonomi kita dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi intinya kita dorong agar semua rakyat berpartisipasi aktif di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, insya Allah rakyat itu akan tenang. Sama dengan motonya tadi ya, kerja keras bebas cemas, ya kan? Jadi kalau kita ikut BPJS Ketenagakerjaan ya kita insya Allah ya, namanya usaha ya, hati ini kan harus dihibur supaya nggak ada kecemasan. Caranya ya ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau itu kita ikuti, kita jalankan, insya Allah kita akan terpelihara dari status kesulitan ekonomi kita. Kita dorong agar berpartisipasi aktif, ya. Bagaimana mengikuti BPJS Ketenagakerjaan itu? Ya, jangan hanya dengar aja, tapi tidak pernah ikut. Begitu kejadian, nah, ya kan, kesulitan sendiri kan. Akibatnya kesulitan dalam membiayai hidup. Nah, itulah salah satu pendorong menyebabkan kemiskinan. Ya, saya pikir itu. Ya. Terima kasih. Terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan, memang kita dengan
Komisi 9 kita bermitra. Tentunya ini dari kantor pusat untuk di daerah untuk menyampaikan edukasi pemahaman program BPJS. Karena kalau BPJS itu kan masyarakat umum biasanya tahunya BPJS kesehatan. Ternyata di negara kita ada dua, BPJS kesehatan dan tenaga kerja. Nah ini kita di ketenagakerjaan yang mengalami resiko-resiko yang tidak diinginkan. Juga mencegah kemiskinan baru sebenarnya, bantalan. Program kita itu bantalan. Bila mana terjadi tulang punggungnya terjadi resiko, kita hadir, negara hadir melalui program kita. Ada santunan, bukan hanya perawatan aja. Kami perawatan, pengobatan, santunan, kita ada di situ. Nah, tadi kita sampaikan di segmen bukan penerima upah yang iurannya cukup terjangkau dengan mengikuti 2 program sebesar 16.800 dengan upah 1 juta. Terus untuk 3 program tinggal tambah 20.000, 36.800. Jadi ini program bagus sebenarnya supaya tadi Pak kata Wakil DPR ini mendorong supaya masyarakat bekerja untuk dilindungi program kita. Berapa sih manfaat yang diterima untuk unlimited sampai dia sembuh sesuai dengan indikasi medis, berapapun biaya kita tanggung. Pada namanya ada perisai agen penggerak. Jadi satu sisi dia pengangguran tapi dia mau berusaha bekerja, bisa ikut kami rekrut jadi mitra kita untuk membantu masyarakat yang lain jadi peserta. Tapi kalau kita kan bukan pekerja yang melakukan kegiatan, contoh petani, pedagang, tukang ojek, buruh tani, buruh serabutan. Kalau kita yang pengangguran, kita belum ada. Resikonya kecelakaan kerja kita bingung. Yang penting dia ada kegiatan. Pekerja itu 4 jam bekerja itu udah dianggap pekerja. Jaga warung, itu udah jauh pekerja. Walaupun suami istrinya belanja, suami nungguin itu dalam sebulan 4 jam udah dianggap pekerja. Yang penting segmennya kan. Dia segmennya. Ya. Terima kasih Pak.